Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan membahas kitab Membara di Api Tuhan bagian bab yang ke-7. Kita akan sedikit mundur supaya tidak terlangkahi. Adapun tujuan kita membuat video ini hanya berbagi ilmu, berbagi pendapat, benar pakai salah buang. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kehilapan, ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho di dunia wal akhirat. Tujuan kita di sini hanya supaya orang mengenal ilmu Allah, supaya agar orang bercinta-cintaan kalau kenal Allah. Kalau orang sudah kenal Allah pasti akan bercinta-cintaan, berakhlak mulia, berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Jadi niat kita di sini hanya supaya orang bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, kita menyambung yang bagian bab 6 menuju bab 7. Yakni karamkan kepada zat Allah semata-mata. Karena kata Allahu Akbar itu wala wadudi wala intaha, artinya tiada terhingga dan tiada berkesudahan, seperti laut yang tiada bertepi. Tiada siapapun yang sampai ke sana dan tiada siapapun yang mengata dan tiada siapapun yang dikata. Melainkan zat sendirinya yang mengata dan yang dikata dan yang menyebut. Dan yang disebut itu pun zat sendirinya, seperti kata aribillah la yadkurul lahu ilallah la ya'riful lahu ilallah. Tiada yang menyebut Allah melainkan Allah, dan tiada yang mengenal Allah melainkan Allah. Maka inilah zat Tuhan kita yang mempunyai 4 perkara, yaitu 1 jalal, 2 jamal, 3 kahar, 4 kamal, yang artinya menunjukkan kebesaran dan keelokan dan kekerasan dan kesempurnaan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lillahi mulkus samawati wal arda wa ma fihin. Bermula bagi Allah jua Tuhan yang mempunyai kerajaan tauhid, yaitu patala langit dan bumi dan segala isinya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Katakan Allahmu ya Muhammad, Tuhan itu esa dan melengkapi semata sekalian alam. Artinya murad melengkapi di sini yaitu seperti bergerak di dalam hatimu dan mendengar di dalam telingamu dan melihat di dalam matamu dan mencium di dalam hidungmu dan berkata di dalam lidahmu. Maka yaitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala jua, bukan keadaan yang lainnya, melainkan keadaan zat Allah Subhanahu wa taala jua. Inilah mengenal Allah di dalam keadaan diri, seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu mengapa tiada engkau pikirkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu mengapa tiada engkau pikirkan. Jangan engkau itikadkan kata di dalam firman itu jika tiada tahu akan isyaratnya, maka ibaratnya akan menjadi kafir, seperti itikat kaum Wahabi. Maka
murtad dikala Allah Ta'ala di dalam diri kamu, bukan ini tertentu, yaitu mustahil. Artinya yang dipikirkan itu seperti hidupmu dan pengetahuanmu dan kehendakmu dan pendengarmu dan penglihatanmu dan perkataanmu. Itu semua tiada lepas daripada kudrat dan iradat sama dan basar dalilmu dan kalam dan wujud hayatnya. Itu semua keadaan wujud Allah Ta'ala pikirkan olehmu. Berarti sabda Nabi SAW, man talabal mula bi gaira nafsihi pakat dalan baidan. Barang siapa menuntut Tuhan lain daripada keadaan dirinya, maka sesat yang amat jauh. Dan bagi sabda Nabi Muhammad SAW, man talabal fi nafsihi bahwa kafirun. Barang siapa menuntut Tuhannya di dalam dirinya, maka yaitu kafir. Menuju billahi minha, maka berlindunglah engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang demikian itu. Artinya jangan dituntut akan Allah Ta'ala itu di dalam atau di luar, atau di dalam hati atau di dalam rahasia. Karena sabda Nabi Muhammad, qalbu mu'minu baitullah, hati yang mukmin itu istana Allah adanya. Dan barang siapa beriktikad akan hati mukmin itu istana Allah, maka yaitu kafir. Akan siapa beriktikad hati yang mukmin itu istana Allah, maka yaitu mukmin yang benar. Karena dikala istana Allah itu orang yang tiada lupa dan tiada lalai hatinya kepada Allah siang dan malam, itulah orang yang arif billah. Kalbu mukminin baitullah, daripada ingatnya. Ketahuilah olehmu segala kelakuan di dalam dirimu, seperti benar dan salah, sakit dan nyaman, baik dan jahat, tertawa dan menangis, tidur dan jaga, sekalian yang berlawanan dan terbilang dan yang tersembunyi, maka yaitulah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirimu. Itu pun bukan kelakuan hamba, karena yang ada ini adamnya mana wujud hukumnya. Artinya tiada sekali mempunyai wujud, maka yang tiada berwujud itulah diri kita yang sebenar-benarnya, dan tiada Tuhan lain daripada diri kita. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya yang seumpamanya kelakuan itu tiada warna dan tiada rupa, dan tiada kanan dan tiada kiri, dan tiada atas dan tiada bawah, maka yaitu hakikat diri kita dunia akhirat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jismul insani wa narsihi wa kalbihi wa rahihi wa larihi wa sam'ihi wa basarihi fi bayani fi jatillah. Bermula tubuh manusia itu dan dirinya dan hatinya dan nyawanya dan rahasianya dan pendengarannya dan penglihatannya dan tangannya dan kakinya, sekalian yang demikian itu menyatakan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tubuhmu itu menyatakan af'alku, dan hatimu itu menyatakan asmaku, dan nyawamu itu menyatakan sifatku, dan rahasiamu itu kenyataan zatku. Maka lenyaplah dan hapuslah segala wujudmu sekalian, seperti obat bertemu dengan api. Maka nyatalah yang ada itu wujud Allah, karena wujud hamba itu seperti wujud bayang-bayang. Apakah bayang-bayang itu ada bagi wujud sendirinya, melainkan mengikuti wujud yang punya bayang-bayang itu. Tetapi tiada beda kelakuan makhluk itu dengan kelakuan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tamsilnya bayang-bayang itu. Apabila bergerak yang punya bayang-bayang itu, maka bergeraklah bayang-bayang itu. Itulah dikala tiada berbeda
makhluk itu dengan kelakuan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makrifat kita dan tauhid kita, dan jangan sangka itu penting karena itu hanya jalan. Jika diambil itikat perkataan ini maka menjadi kafir yang lebih sesat daripada kafir Yahudi dan Nasrani. Wallahu alam bisawab. Maka ibaratnya orang takbiratul ihram itu seperti orang yang berkata apa air laut. Jika sudah dikata air laut maka sudah menunjukkan air laut itu masin. Demikianlah orang yang takbiratul ihram itu jika sudah dikata Allahu Akbar itu sudah disimpulkan perkataan hak. Yang tiga seperti kasat ta'ratain, maka nyatalah kasat ta'ratain itu kepada lafaz Allahu Akbar. Di sanalah terbayang-bayang segala perbuatan di dalam sembahyang. Jika tiada membawa kasat ta'ratain, singgah pun tiada aku bawa kasat ta'ratain itu, tapi tiada aku meninggalkan dia, karena kasat ta'ratain itu sudah tersimpun kepada kata Allahu Akbar. Intaha. Ketahuilah olehmu, hai talib, bahwasanya manusia itu daripada mengetahui akan sesuatu dan mendengar sesuatu dan melihat sesuatu, maka seyogyanya bagi kita apabila berhadap pengetahuan kita akan barang sesuatu, maka pandang hati kita tatkala itu bahwa Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui akan sesuatu itu. Dan tatkala terhadap penglihatan kita akan sesuatu, maka hendaklah pandangan hati kita bahwa Allah Ta'ala jua yang terlebih melihat. Hai saudara-saudara, adik dan saudaraku muslim sekalian, hendaklah kita ketahui dan kita tilik dengan mata hati, karena Allah Subhanahu wa taala tiada terlindung daripada pengetahuannya dan penglihatannya dan pendengarannya daripada jahir dan batin. Sebab barang di mana tempat kita itulah artinya hampir Tuhan kita akan hambanya. Adapun hampir hamba akan Tuhannya, yaitu senantiasa memandang akan yang tersebut itu, serta dengan mengerjakan segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya. Maka barang siapa senantiasa memelihara pandangan yang tersebut itu, niscaya dia dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akan dia malu akan Tuhannya dengan berkata mengerjakan seluruhnya dan menjauhi yang dilarangnya. Sebagian lagi ketahui olehmu, hai talib, bahwasanya kita tiap-tiap saat malam dan siang tiada suci daripada salah satu hal. Ada kelasnya di dalam hal taat, dan ada kelasnya di dalam hal maksiat, dan ada kelasnya di dalam hal nikmat, dan ada kelasnya di dalam hal bala. Jika tiap-tiap satu daripada hal yang empat perkara itu dituntut atas kita menghasilkan kebaikan. Adapun kebaktian yang dituntut atas kita di dalam hal taat, yaitu memeliharakan daripada ujub dan riya, dan menilik kita bahwasanya taat kita itu semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi kita, serta berharap taat kita akan terima Allah Ta'ala dan takut kalau tiada diterima akan dia. Adapun kebaktian yang dituntut atas kita di dalam maksud, yaitu wajib mensyukurkan taubat, maka melambatkan taubat daripada maksiat itu sesuatu maksiat pula, maka wajib pula taubat daripada itu. Adapun yang dituntut atas kita di dalam hal nikmat, yaitu segerakan nikmatnya yang dianugerahkan Allah dengan memuji dia dan membesarkan dia, serta mengerjakan segala sesuruhnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Maka barang siapa mensyukurkan nikmat kepada Allah, niscaya dikekalkan Allah Ta'ala baginya akan
nikmat dan dilebihi nikmatnya itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika bersyukur kamu akan nikmatku, niscaya aku tambahi akan kamu nikmat. Adapun kebaktian yang dituntut atas kita di dalam hal yaitu sabar akan kesakitan bala dan menilik bahwa kesakitan itu dengan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pada azal dan tidaknya, maka di dalam itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala dan ia juga mengetahui, dan ada di dalamnya nikmat Allah Subhanahu wa taala setengah daripada keadaan kesakitan itu, yaitu mengingatkan kita kepada Allah taala dan kita kepada perbuatan taat kepadanya. Dengan berbuat taat maka sabarlah kita akan kesakitan itu. Sekiranya ketahui olehmu hai Talib bahwasanya kita di dalam tiap-tiap malam dan siang tiada suci daripada salah atau di antara dua perkara itu, atau ada kalanya di dalam sehat badan dan ada kalanya di dalam sakit badan. Maka yang ditentukan di dalam sehat badan yaitu menyamakan antara takut dan harap kita, yaitu takut akan murka Allah dan kesabaran siksanya dengan meninggalkan maksiat, dan harap kita akan rahmat Allah Ta'ala serta ampunannya dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dituntut atas kita di dalam sakit yaitu melebihkan harap kita akan yang demikian itu. Istimewa pula kita tatkala kita hampir sakaratul maut, maka hendaklah perbanyak taubat dan minta ampun serta mengharap kita akan ampunan, seperti bahwasanya Allah Ta'ala memberi nikmat akan kita dan kita putuskan hati kita daripada segala ikhtiar akan dunia, dan kita harapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita serahkan diri kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Hidup yang tiada mati. Dan ada perkataan yang disebut zikir la ilaha illallah, karena inilah zikir yang terlebih daripada segala nama, dan zikir ini terdapat di dalam beberapa hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin wa malatallah ilallah, ajari oleh kamu akan segala mereka yang hampir mati itu daripada kamu dengan zikir la ilaha illallah. Maka pikirkan oleh kamu hai Talib pada hadis ini, adakah Nabi kita menyuruh mempelajari yang lain, mempelajari yang lain, melainkan dengan zikir la ilaha illallah. Maka itu menunjukkan kelebihan zikir la ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru nala ini la ilaha illallah da halal jannati, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal jannati. Artinya barang siapa ada kesudahan perkara di dalam dunia kalimah la ilaha illallah, maka ia masuk surga, yaitu dengan tiada hisab. Sah apabila tiada kuasa menyebut dengan lidah, maka hendaklah diketahuinya dan dihadirkannya di dalam hatinya akan maknanya, karena barang siapa mati hanya mengetahui hatinya akan mengatakan la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, maka masuk surga. Apabila dikata oleh orang hampir sakaratul maut akan kalimah la ilaha illallah, maka hendaklah dia berikan kepadanya jangan dipaksakan menyebutnya, hingga jika dikatanya lain daripada kalimah la ilaha illallah, maka hendaklah diulangi oleh orang yang
di sisinya dengan menyebut la ilaha illallah 1 kali, jangan dipaksakan seperti dikata baginya. Baca olehmu la ilaha illallah, maka yaitu disuruhkannya karena membawa was-was hatinya. Hai saudara-saudara, jangan diikuti kata-kata orang bahwa ada yang mengikuti tatkala sakaratul maut daripada cahaya atau yang lainnya. Baca zikir itu tatkala lagi dapat berkata yaitu la ilaha illallah, dan tatkala sudah daib lidahnya maka zikirnya hu Allah, dan tatkala bertambah kurang pidatnya maka bersalahan dengan hadis dan bersalahan dengan surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Sekian dulu video kali ini. Nanti kita sambung lagi bab yang ke-8. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan di video bab yang ke-7 ini, saya mohon maaf, minta halal, minta ridha fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.